Nah, misalnya dibuat satu laporan laporan penelitian atau laporan survei dan lain sebagainya, ini bagian dari penyajian data. Dan juga tidak hanya menyajikan data berupa angka-angka maupun biasa diagram dan diagram atau lain sebagainya, tapi juga ada analisis. Apa sih maksudnya angka-angka tersebut gitu. Kalau misalnya di situ tertera angka, misalnya kita melihat angka kemiskinan senilai 3,45 gitu misalnya di Sumatera Selatan, itu artinya apa sih? Itu harus ada analisisnya seperti itu. Jadi tidak statistik ini tidak hanya menyajikan angka, tapi juga harus, menginterpretasikan angka yang, didapat dari hasil pengolahan datanya seperti apa, tujuannya apa, untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkannya dalam menentukan keputusan pada keadaan tidak pasti. Jadi banyak gunanya statistik ini digunakan gitu ya, dia itu bisa untuk meramalkan atau mendeskripsikan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman kalau misalnya pernah lihat ada namanya proyeksi penduduk atau lain sebagainya, itu bagian dari bagaimana misalnya kita, negara Indonesia ini memproyeksikan, penduduk 5 tahun ke depan, kayak gitu ya. Dari angka yang misalnya tahun ini ada berapa, dari survei penduduk terakhirnya kan 2020, ini ada berapa ada berapa, apa namanya, penduduk. Nah, diproyeksikan atau di-forecast selama 10 tahun ke depan jumlah penduduk Indonesia akan bertambah berapa banyak. Itu bagian dari statistik juga, apa namanya, meramal gitu ya, atau misalnya, membuat keputusan untuk menentukan keputusan gitu. Bagaimana misalnya dengan jumlah misalkan yang sedang, ini saat ini misalnya tentang penerima bantuan langsung tunai gitu ya, kita mau tahu jumlah masyarakat yang teridentifikasi, misalnya golongan, miskin itu berapa orang. Nah, itu kan data-data seperti itu diambil dari statistik gitu ya. Supaya apa? Supaya kebijakan atau misalnya nanti, suatu keputusan itu tidak tepat sasaran gitu ya, misalnya tidak tidak salah untuk menempatkannya. Jadi ini juga bagian dari pengambilan keputusan dalam keadaan yang tidak pasti, seperti itu. Lalu kalau statistik ini menurut Shawn Murray Spiegel disebut sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan metode-metode ilmiah untuk pengumpulan, pengorganisasian, perangkuman, dan penganalisisan data di samping pula terkait metode-metode untuk penarikan kesimpulan yang valid serta pengambilan keputusan yang mendasarkan alasan ilmiah yang kuat dan memperolehnya dari hasil analisis tadi. Yang tadi seperti saya bilang juga. Jadi ada metode-metode yang bekerja dalam statistik gitu. Jadi tidak bisa kalau misalnya kita mau nanti kan ada yang namanya populasi dan sampel gitu ya. Bagaimana menentukan sampel itu nggak sembarangan gitu ya. Sampel itu harus diambil dengan metode ilmiah. Kalau karena sampel itu kan nanti dia akan merepresentasikan populasi gitu ya. Kalau kita ngambil sampelnya asal, itu dia tidak akan merepresentasikan populasi seperti itu. Bentar, bentar ya.
Ini lanjut lagi. Nextnya adalah ini kegunaan statistik yang tadi saya bilang, dia dari analisis data, lalu juga ada peramalan atau forecast yang tadi ya, dia bisa misalkan kita mau meramal, misalnya bisa juga nih dengan data, apa namanya, data mahasiswa baru, berbicara mahasiswa baru ilmu komunikasi. Ini setiap tahun ini trennya meningkat gitu ya, dari tahun ke tahun. Dan tahun ini juga, tertinggi gitu ya, totalnya 300, tahun lalu ada berapa. Nah, dari situ, dari tren mahasiswa baru ini kita bisa melihat kecenderungannya, misalnya lalu kita bisa, meramal kira-kira di tahun berikutnya berapa banyak sih, mahasiswa yang akan mendaftar di komunikasi. Nah, itu bagian dari meramalkan. Nah, itu ada modelnya, kalau misalnya kita berbicara regresi, ada model regresinya. Jadi dengan, jumlah yang tahun ini misalnya dikalikan dengan, tren kenaikan yang setahun yang misalnya dia apa namanya, eee, stabil kenaikannya, nah itu kan ketahuan tahun depan tuh kira-kira ada berapa banyak sih yang akan mendaftar di komunikasi, seperti itu. Lalu juga udah uji hipotesis dan juga ilmu statistik yang memang aslinya. Lalu ada ruang lingkup statistik. Nah, ruang lingkup statistik ini banyak, dia ini bisa dari digunakan dalam mata kuliah ekonomi, bisnis, teknik, mekanika, sipil, sosial budaya, pemerintahan, komputer, informasi, psikologi, komunikasi, dan matematika, pengetahuan alam, banyak ya. Tapi memang ke rata-rata statistik ini digunakan dalam ilmu-ilmu eksak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa statistik ini dapat dilakukan di ilmu sosial yang kajiannya merupakan manusia gitu ya. Karena ilmu sosial ini beda dengan ilmu eksak gitu. Kalau berbicara ilmu eksak itu ada ilmu pasti gitu ya. Misalnya matematika, kita ngukur panjang, eee, panjang kali lebar kali tinggi gitu, itu ada ukurannya gitu ya. Atau berbicara mengenai ekonomi gitu ya, ekonomi juga misalnya kita menghitung pendapatan itu ada ukurannya. Tapi ketika ini masuk ke dalam ilmu sosial, ini akan menjadi sangat abstrak gitu. Abstrak itu artinya apa? Yang diukur itu manusia-manusia dengan segala karakteristiknya ya. Misalnya kita mau mengukur kalau dalam ilmu sosial itu tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran online. Nah, bagaimana cara ngukur tingkat kepuasan gitu? Nggak ada alat ukurnya. Kita nggak punya penggaris atau timbangan untuk mengukur tingkat kepuasan. Kalau kita berbicara mengukur berat, itu bisa pakai timbangan gitu ya. Kalau kita mau mengukur panjang, kita bisa mengukur pakai penggaris. Nah, bagaimana nih kita mengukur tingkat kepuasan ini? Nah, itu yang nantinya akan dirumuskan dalam statistik sosial gitu ya. Bagaimana eh, alat ukur apa sih yang nantinya akan digunakan dalam misal kita mengukur tingkat kepuasan atau efektivitas komunikasi, seperti itu. Nah, salah satunya instrumen yang wajib atau yang biasa digunakan untuk mengukur dalam ilmu sosial, statistik dalam ilmu sosial itu menggunakan instrumennya, ada yang tahu apa? Biasanya ngukurnya pakai apa? Ada ide? Angket, angket Apa? mungkin, Mbak. Yes, angkat or kuesioner. Biasanya itu adalah alat ukur yang bisa digunakan dalam ilmu sosial. Kita membuat sebuah kuesioner. Kuesioner itu adalah alat ukur yang nantinya akan disesuaikan dengan topik yang akan kita angkat. Nanti akan misalnya kita mau mengukur tadi saya mau bilang mau melihat, mau mengukur tingkat kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran online selama pandemi COVID-19. Nah, itu yang saya bikin adalah kuesioner, yang berisi tentang kepuasan mahasiswa, seperti itu. Bukan tidak ada alat ukur yang universal dalam, ilmu sosial seperti itu. Karena dan itu harus dirumuskan sendiri oleh peneliti, berkaitan dengan konsep-konsep yang akan nanti ditanyakan, seperti itu. Nah, ini bedanya ilmu statistik, di sosial dengan, di, apa namanya, ilmu-ilmu eksak seperti itu. Di dalam instrumennya itu yang merumuskan atau yang merancang itu adalah peneliti itu sendiri, seperti itu. Makanya nanti ada, caranya, bagaimana apakah alat ukur tersebut sudah tepat gitu, sudah tepat apa belum untuk mengukur yang akan diukur oleh peneliti. Nah nah ini bagian dari ilmu statistik.
Di sini ada dua, statistik deskriptif sama statistik induktif atau eksplanatif atau bisa dibilang inferensial. Nah, yang pertama itu adalah statistik deskriptif. Nah, di sini hanya menggambarkan atau menjelaskan berbagai karakteristik data. Contohnya misalnya mau tahu tentang karakteristik sosial ekonomi mahasiswa ilmu komunikasi dengan variabelnya ada misalnya eh, usia, tingkat terus domisilinya di kota atau kabupaten, lalu juga kita berbicara asal sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu nanti cuma hanya dijabarkan dalam bentuk frekuensi kayak gitu atau dalam bentuk diagram atau tabel. Nah, ini deskriptif, hanya berupa menjelaskan, penjelasan data. Seperti itu. Selanjutnya adalah statistik induktif atau inferensial. Nah, di sini sudah mulai kita berbicara populasi dan sampel gitu. Bagaimana misalnya kita melihat dua variabel, misalnya contohnya ya, saya mau melihat pengaruh antara pengaruh motivasi pengaruh pengaruh cara penyampaian dosen di kelas terhadap motivasi belajar mahasiswa. Nah, gitu ya. Misalkan jadi kita ada dua variabel yang akan kita ukur. Apa cara penyampaian dosen di sewaktu di kelas dengan motivasi belajar mahasiswa itu ada dua variabel. Nah, nanti kita akan lihat kita misalnya mau ngambilnya populasinya di mahasiswa komunikasi. Nah, seperti itu. Nanti kita ambil, kita nggak perlu mengambil seluruh mahasiswa komunikasi, kita bisa namanya pakai sampel nanti. Nanti pengertian sampel dan populasi akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, nanti itu yang kita akan melihat, kita akan melihat pengaruhnya, ujinya, menggunakan uji regresi antara cara penyampaian dosen terhadap motivasi belajar. Itu ada hubungannya nggak sih, atau ada pengaruhnya nggak sih? Apakah dengan cara penyampaian dosen semakin baik, cara penyampaian dosen, motivasi belajar mahasiswa akan semakin meningkat? Atau justru sebaliknya, semakin buruk cara penyampaian dosen atau semakin tidak baik cara penyampaian dosen ketika menyampaikan materi di kelas, maka motivasi belajar mahasiswa juga akan menurun. Seperti itu. Itu masuk ke dalam statistik inferensial atau induksi. Dia mengambil kesimpulan. Lalu ada teori probabilitas atau peluang, adanya angka yang menunjukkan tingkat keyakinan tentang terjadinya suatu peristiwa, lalu ada analisis keputusan, bagaimana statistik berhubungan dengan pengambilan keputusan yang tadi saya bilang. Nah, oke. Next, ini adalah konsep dasar statistik yang tadi sudah dijelaskan dari mulai pengumpulan data, menyusun data, menyajikan data, menganalisis data dengan metode tertentu. Lalu juga menginterpretasikan hasil. Jadi angka-angkanya itu bukan hanya disajikan saja gitu, tapi ada interpretasinya seperti apa. Nah, fasenya ada dua interpretasinya, melalui yang deskriptif, hanya sebagai kita hanya menjelaskan karakteristik data tanpa mengambil kesimpulan, dan satu lagi inferensial dengan mengambil kesimpulan. Kesimpulannya misalkan tadi ya, kalau misalnya kita berbicara pengaruh antara cara penyampaian dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa. Nah, kalau berupa statistik deskriptif, dia hanya menjelaskan, misalkan apa namanya, cara penyampaian dosennya baik, sedang atau tidak baik gitu ya, kurang menarik gitu, menarik, kurang menarik atau tidak menarik. Nah, itu kita jadi mendeskripsikan berapa persen sih yang menjawab di cara penyampaian dosennya menarik, berapa persen yang menjawabnya tidak menarik. Nah, itu deskriptif. Tapi dan salah satunya lagi motivasi belajarnya rendah, sedang, tinggi. Motivasinya rendah berapa persen, motivasi tinggi berapa persen, dan sedang berapa persen. Nah, kalau statistik inferensial kita melihat pengaruh keduanya. Apa sih pengaruhnya antara cara penyampaian dosen dengan motivasi belajar mahasiswa? Kita udah lihat pengaruhnya yang tadi. Jadi kalau semakin tinggi, apakah akan semakin tinggi, ataukah semakin tinggi malah tidak apa namanya motivasinya semakin rendah. Jadi tidak ada hubungan sebenarnya. Nah, di situ itu masuk ke statistik inferensial. Nah, lalu perlunya belajar statistik yang pertama kita akan melihat hubungan antar variabel yang tadi.
ada hubungannya nggak sih variabel tadi, hubungannya tuh positif apa negatif gitu. Jadi misalkan kalau positif itu ya semakin tinggi, maka dia akan semakin tinggi. Tapi kalau misalnya hubungannya negatif, kebalikannya. Semakin tinggi motivasi semakin tinggi, semakin baik atau semakin menarik cara belajar cara penyampaian dosen, justru malah motivasi belajar mahasiswa semakin menurun. Nah, itu yang perlu, itu yang negatif hubungannya. Lalu atau membuat keputusan menjadi lebih baik untuk mengatasi perubahan-perubahan. Kalau misalnya kita berbicara angka statistik yang besar gitu ya, BPS gitu ya, yang tadi yang berupa peramalan, nah kita tahu bagaimana sih mengantisipasi tahun depan nih, kira-kira 10 tahun ke depan jumlah penduduk akan semakin banyak. Bagaimana cara pemerintah nanti menyediakan jaminan sosial, lalu juga bagaimana pemerintah menyajikan membantu masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, itu yang bisa direncanakan gitu untuk perencanaan atau mengatasi perubahan-perubahan atau membuat rencana dan ramalan. Ini gunanya statistik banyak gitu ya. Jadi walaupun jadi teman-teman sekarang adalah mahasiswa komunikasi, tapi belajar statistik ini perlu gitu ya. Karena kan kita bagian dari rumpun ilmu sosial gitu ya. Ketika kita nanti masuk, teman-teman masuk dalam dunia kerja, pasti akan mau nggak mau gitu ya, akan berhadapan dengan statistik. Apa sih sekarang yang nggak ada dengan hitung-hitungan gitu ya. Misalnya kita membuat yang paling sederhana aja, membuat rumus di dalam Excel misalnya gitu ya, jumlah penjualan ataupun jumlah apa namanya, jumlah jumlah mahasiswa, kalau kita misalnya kalian misalnya ada di perguruan tinggi dan lain sebagainya, itu membutuhkan kemampuan statistik gitu, walaupun hanya secara sederhana. Lalu selanjutnya statistik dan metode ilmiah. Nah, statistik ini dia adalah bagian dari metode ilmiah. Sebentar, ada interupsi. Nah, ini salah satu statistik dan metode ilmiah, salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya resiko untuk keliru paling kecil. Ya, jadi metode ilmiah ini adalah cara mencari suatu kebenaran atau bagaimana kita mau mengetahui suatu informasi gitu ya dari dia namanya metode ilmiah. Makanya dia melalui
metode-metode yang sifatnya ilmiah seperti itu. Jadi dari mulai kalau misalnya berbicara statistik ini dari mulai pengambilan sampel, pengambilan data, merumuskan kuesioner, semuanya ini harus secara ilmiah kayak gitu untuk menghindari kesalahan atau error gitu ya, error dalam data atau pengambilan data seperti itu. Langkah-langkahnya ini sama seperti teman-teman misalnya membuat penelitian, mungkin ini baru semester 1 gitu ya, belum terlalu ngeh apa sih penelitian atau riset. Nah, nantinya kalau teman-teman semakin tinggi gitu ya, ininya akan semesternya dan teman-teman akan belajar namanya metode ilmiah gitu, metode metode penelitian seperti itu. Di semester ini belum ada kan metode metode penelitian apa udah ada? Atau kuliahnya? Belum ya? Belum ada, Mbak. Biasanya di semester 2 atau 3, teman-teman akan masuk ke dalam metode ilmiah. Jadi sebenarnya statistik ini juga bagian dari satu metode. Dia kalau kita berbicara metode penelitian itu ada 3, yaitu metode kuantitatif, kualitatif, dan juga mixed method atau gabungan antara keduanya. Nah, statistik ini adalah bagian dari metode kuantitatif gitu ya, berupa angka-angka. Nah, step-stepnya atau langkah-langkahnya sama. Pertama merumuskan masalah apa sih yang mau diteliti, lalu melakukan studi literatur, membuat dugaan, pertanyaan atau hipotesis, lalu mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan. Ini bagian dari statistik. Statistik ada di sana ketika kita berbicara. Kumpulin data, menguji hipotesis, menjawab pertanyaan sampai akhirnya mengambil kesimpulan dari penelitian yang sedang dilakukan. Dan nanti teman-teman akan belajar makin, kalau untuk semester 1 ini, saya juga sebenarnya sedikit kaget ya, kalau misalnya semester 1 ini sudah langsung dapat statistik gitu. Biasanya dulu belum dapat statistik, tapi nggak apa-apa gitu. Jadi artinya teman-teman sejak awal, sejak masuk kuliah, artinya sudah paham gitu ya. Base-nya awalnya itu adalah statistik untuk misalnya melakukan suatu penelitian kayak gitu. Nanti di sini kita akan berbicara instrumen. Instrumen itu tadi instrumen pengambilan data atau membuat kuesioner itu seperti apa yang bagus atau yang baik. Lalu juga pengambilan sampel dalam penelitian. Lalu sifat datanya ada apa saja, variabel itu apa, lalu metode analisisnya akan dianalisis menggunakan apa, itu nanti bagian dari statistik. Nah, elemen-elemen yang ada dalam statistik ini yang pertama ada populasi. Apa ya? Ada yang tahu apa itu populasi? Populasi sebenarnya sering dengar dong. Populasi itu apa sih? Masyarakat atau objeknya, Mbak. Yang lain? Jumlah. Sekumpulan orang yang hidup dalam satu daerah. Oke. Yang lain? Kumpulan objek atau masyarakat yang akan diteliti. Yes, betul. Lebih tepatnya itu. Sekumpulan atau keseluruhan objek yang akan diteliti. Nanti misalnya saya mau bikin penelitiannya tentang yang tadi disebutkan ya, tingkat kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran online pada mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2022. Populasinya siapa tuh? Jadi mahasiswa ilmu komunikasi FISIP Unsri angkatan 2022, baik yang di Palembang ataupun yang di Indralaya kayak gitu. Itu adalah populasinya. Nanti kan ada berapa banyak tuh jumlahnya? Kalau nggak salah sekitar 300 mahasiswa. Apakah 300 mahasiswanya itu akan saya ambil? Nah, saya bisa menggunakan sampel nanti. Nah, bagaimana cara mengambil sampel? Nah, sekarang pertanyaannya apa itu sampel? Kalau gitu. Apa sampel? Bagian Data yang sudah dianalisis itu. No, kita belum berbicara data kalau sampel. Dia bagian dari populasi yang akan karakteristiknya akan kita teliti seperti itu. Ya, kita ada sebagian gitu ya. Ininya apa namanya, untuk kita berbicara contohnya yang paling gampang berbicara populasi dan sampel. Nah, populasi ini adalah
sebagai sekumpulan data ya untuk menjelaskan suatu fenomena yang akan diteliti gitu ya. Populasi lebih bergantung pada kegunaan atau relevansi data yang dikumpulkan. Misalnya tadi ya, kalau saya berbicara efektivitas mahasiswa, efektivitas pada pembelajaran online atau daring gitu ya. Nah, yang jadi studinya ini di perguruan tinggi. Ya makanya yang menjadi populasinya pastinya mahasiswa atau yang berkuliah di perguruan tinggi gitu. Kalau yang menjadi populasinya adalah ibu rumah tangga di kecamatan A misalnya gitu, itu kan nggak bakal nyambung kan. Percuma saya nyebarin kuesionernya ke ibu-ibu ya, mungkin kalau ibu-ibunya punya anak yang sedang kuliah, tapi kalau enggak kan nggak bakal nyambung kayak gitu. Jadi populasi itu akan tergantung dari objek mana atau penelitian apa yang akan kalian laksanakan. Sama seperti misalnya saya mau melihat tingkat pendapatan rumah tangga gitu ya. Saya nggak bakal nyebarin kuesioner itu ke mahasiswa gitu. Ya karena misalkan mahasiswa ini kita ibaratkan ya, saya belum ya mungkin merupakan bagian dari rumah tangga ya. Kalau berbicara rumah tangga itu kan orang yang ada dalam satu rumah gitu ya. Ya tapi kan yang jadi ininya yang pasti biasanya kepala keluarga seperti itu. Nah, jadi populasi ini bergantung pada kegunaan relevansi data yang akan dikumpulkan. Semua pekerja di Indonesia, misalnya saya mau meneliti tentang survei tentang tingkat pendapatan masyarakat kelas menengah di Indonesia. Nah, itu jadi sangat pekerja di Indonesia. Lalu mahasiswa, misalnya mahasiswa di Jakarta atau mahasiswa Unsri dan lain sebagainya. Nah, sampel ini adalah sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Jadi nggak semuanya. Jadi sampel ini adalah bagian dari populasi. Contohnya kayak gini, cara simpelnya kita melihat sampel dan populasi. Kalau teman-teman bikin teh, misalnya saat bikin teh, udah tamu nih ya, teman-teman bikin teh. Lalu misalkan masukin gulanya itu 1 sendok dalam teh. Nah, buat tahu teh tersebut sudah manis apa belum, teman-teman nggak harus ngabisin 1 gelas. Kalian tinggal ambil 1 sendok untuk tahu teh tersebut manis apa enggak, kecuali emang haus gitu ya. Kalau haus ya dihabisin aja semuanya. Tapi kalau saya cuma ingin mengetahui teh tersebut sudah manis apa enggak, teman-teman nggak harus ngabisin 1 gelas, teman-teman cukup ambil 1 sendok teh. Nah, biar tahu teh tersebut sudah manis. Atau misalnya teman-teman buat sop ayam gitu ya, 1 baskom. Nah, untuk tahu sop tersebut udah gurih apa belum, nggak harus ngabisin 1 baskom. Tapi teman-teman bisa ngambil 1 sendok teh, 1 sendok makan gitu ya. Ya balik lagi kecuali kalau lapar pasti habisin 1 baskom gitu ya. Seperti itu. Nah, ini konsepnya sama seperti sampel dan populasi. Nah, tadi ya, kalau saya mau mengetahui efektivitas pembelajaran online pada mahasiswa Unsri, wah, kita berbicara mahasiswa Unsri ini lebih banyak, lebih besar gitu ya. Mahasiswa Unsri ini jumlahnya banyak banget ya. Kalau misalnya kita lihat mahasiswa Unsri yang aktif lah ya, bisa mungkin di atas 10.000 mahasiswa gitu ya, semua angkatan atau lebih mungkin ya. Nah, di situ saya nggak perlu mengambil 10.000-10.000-nya untuk mengetahui efektivitas pembelajaran online. Nah, makanya itu gunanya sampel kayak gitu. Saya ambil sebagian, nah tapi hasilnya sebagian itu akan merefleksikan populasi. Gitu. Jadi nanti saya dari 10.000 itu akan diambil sampelnya sekitar 500 mahasiswa gitu ya. Nah, jawaban-jawaban dari 500 mahasiswa itu akan menggambarkan efektivitas dari keseluruhan populasi, sama seperti tadi. 1 sendok teh manis yang kita cicipin itu sudah merepresentasikan bahwa teh tersebut sudah manis. Atau 1 sendok makan sop yang kita cicipin itu sudah merepresentasikan bahwa sop tersebut selama 1 baskom itu sudah gurih. Nah, itu ilustrasinya dari sampel dan populasi seperti itu. Jadi bagaimana? Tapi ini yang paling penting dalam mengambil sampel dan populasi itu harus tepat. Supaya apa? Supaya pas gitu ya yang akan kita kesimpulan yang nanti didapatkan akan pas. Kalau misalnya sampelnya nggak representatif, itu nggak bakal menggambarkan populasi seperti itu. Misalnya ini kalian pernah contoh nggak sih
pernah lihat video, ini misalnya dagelan aja ya, dagelan yang video misalnya ada ibu-ibu, dia itu mau nambahin penyedap rasa ke dalam sopnya, tapi dia ambil di sopnya lalu dia tuangin penyedap rasanya, misalkan dia iniin apa namanya, dia hirup diambil, tapi yang dimasukinnya itu, yang diambilnya itu, dia misalkan ngambil satu centong ya, dia masukin terus gitu ya. Tapi dia hirupnya yang di dalam centongnya terus gitu loh. Jadi yang keambil itu yang cuman yang ada di dalam sendok centongnya dia doang, tapi yang di dalam ininya yang diaduk itu nggak kerasa gitu. Jadi artinya itu nggak representatif sampelnya seperti itu. Nah, sampel representatif itu dia bisa menggambarkan populasi yang sesungguhnya. Nah, tadi saya berbicara lagi dalam penelitian itu selain ada sampel, populasi, ada juga variabel. Variabel itu ini menentukan apa yang akan kita cari dalam populasi tersebut, apa yang akan kita ukur. Nah, udah tahu nih, sampelnya adalah mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2022 yang baru gitu ya. Nah, terus apa yang mau kita cari dari mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 22? Ya tadi, saya mau mencari mengenai misalnya keefektivitasan pembelajaran online. Nah, itu yang akan dicari itu merupakan variabel dari penelitian saya. Tingkat keefektivitasan perkuliahan online pada mahasiswa baru. Misalkan seperti itu. Nah, jadi variabel ini adalah sebuah simbol atau yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Jadi apa yang mau diteliti dalam penelitian itu disebut variabel. Gampangnya kayak gitu. Nah, ini contoh nih. Ada contohnya yaitu di sini ada hubungan antara motif pembelian terhadap minat beli mahasiswa pada aplikasi Shopee. Nah, kira-kira dalam penelitian ini ada berapa variabel yang akan diteliti? Coba cek. Hubungan antara motif pembelian terhadap minat beli mahasiswa di aplikasi Shopee. Nah, ini ada variabelnya nih. Variabelnya apa aja kira-kira? Yang motif Coba pembelian cek. dengan minat beli ya, Mbak? Yes, that's right. Motif pembelian terhadap minat beli itu yang mau dicek. Kita mau lihat motif pembelian mahasiswa terhadap minat belinya itu seperti apa. Itu variabel penelitian. Kalau dalam sini kira-kira dalam judulnya masih judul yang pertama ya, populasinya apa? Coba baca. Populasinya studi mahasiswa FISIP Unsri angkatan 2016. Ya, mahasiswa FISIP Unsri angkatan 2016. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih teliti ya, ini ada yang ini tersirat sih sebenarnya. Di dalam penelitian ini kita kan berbicara mahasiswa FISIP Unsri angkatan 2016. Tapi di sini dalam judul itu ada kata pada aplikasi Shopee. Artinya apa? Semakin kita harus merumuskannya akan semakin sempit gitu. Berarti kan mahasiswa FISIP Unsri angkatan 2016 yang memakai aplikasi Shopee. Kalau kita bilang yang nggak pakai, kalau cuma kita bilang mahasiswa FISIP angkatan 2016, dia nggak bakal menggambarkan gitu. Kan nggak semuanya angkatan 2016 pakai Shopee gitu. Mungkin ada yang lebih cenderungnya referensinya ke arah Tokopedia atau marketplace yang lain, Lazada dan lain sebagainya. Nah, itu nanti dalam merumuskan populasinya juga harus tepat seperti itu dalam judul. Ini udah benar tuh tadi variabelnya adalah motif pembelian, X terhadap Y-nya adalah minat beli. Studinya pada mahasiswa FISIP sih benar, tapi di situ ada tulisan pada aplikasi Shopee. Artinya adalah mahasiswa FISIP Unsri yang menggunakan aplikasi Shopee. Seperti itu. Paham sampai sini ya? Untuk melihat judul dan juga bagaimana biasanya ini sudah terlihat dalam sudah terlihat di dalam tersirat dalam judul penelitian itu sudah tersirat variabelnya apa, lalu populasinya di mana, populasinya siapa gitu. Nah, yang kedua, itu ada berapa variabel dan populasinya siapa?
Ada berapa variabel? Itu satu variabel ya, Mbak? Yes, betul. Soalnya dia Satu cuma variabel doang ini. ya, Apa variabelnya? efektivitas Aktivitas komunikasi. komunikasi. Antar pribadi. That's right. Betul. Jadi ini cuma satu variabel. Efektivitas, kita hanya melihat variabel efektivitas komunikasi antar pribadi. Pada siapa populasinya? Mahasiswa ilmu komunikasi. FISIP Angkatan 2019. 2019. Nah, kalau ini nggak ada pengecualian. Kita bisa menyebarkannya kepada seluruh mahasiswa FISIP Unsri angkatan 2019 tanpa terkecuali. Tapi kalau yang pertama itu ada kata-kata, ada apa namanya? Ada syaratnya atau ada purposifnya secara sampel samplingnya itu ada purposifnya. Ada mahasiswa yang hanya menggunakan Shopee tadi. Nah, ini variabel. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Nah, variabel ini juga dibagi dua kalau kita berbicara dalam ilmu statistik. Ada variabel yang disebut variabel kontinu, ada juga yang disebut sebagai variabel diskrit. Nah, apa yang variabel kontinu? Kalau di sini disebut adalah variabel yang secara teoritis dapat menyandang setiap nilai di antara dua nilai yang diberikan pada variabel tersebut. Contohnya, sebenarnya kayak gini gampangnya. Untuk variabel kontinu. Biasanya variabelnya ada tinggi seseorang, nilainya bisa 62 cm atau 67,5 atau 68,48 45678 tergantung pada tingkat akurasinya. Atau bisa kita berbicara berat badan. Berat badan mahasiswa itu bisa 62,3 dan lain sebagainya. Dia bisa menggunakan koma di antara bilangan bulat seperti itu. Nah, di sini disebut sebagai data kontinu. Kalau yang sifatnya seperti itu. Tapi ada juga variabel yang namanya variabel diskrit. Kalau variabel diskrit ini dia nggak bisa memakai koma dan nggak bisa di antara keduanya. Misalnya di antara 1 atau 2, nggak bisa. Bisa cuma pilih 1 atau 2. Contohnya ini jumlah anak dalam keluarga gitu ya. Misalnya anaknya nggak ada anak 0 atau 1 atau 2 atau 3. Kita nggak bisa dibilang jumlah anaknya ada 3,5 atau jumlah anaknya ada 4,5 gitu. Nggak bisa. Orang nggak bisa dihitung setengah gitu ya. Kalau misalnya umur masih bisa lah, misalkan umurnya saat ini 18,5 tahun, berarti artinya 18 tahun 6 bulan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya jumlah anak, lalu juga apa lagi gitu ya, dia nggak bisa, kita nggak bisa bilang kamu anak keberapa, anak ke-3,5 gitu nggak. Nah itu disebut sebagai variabel diskrit. Dia tidak bisa memilih antara 1 atau 2, dia nggak bisa di antara keduanya, cuman salah satu. Oke. Next, ini statistik inferensi sudah disebutkan. Nah, kita berbicara lagi sekarang reliabilitas dari inferensial. Nah, nanti ketika kita berbicara statistik, itu ada namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas itu adalah ketika ukurannya yang kita gunakan itu sudah sesuai apa belum. Contohnya kayak gini. Kalau misalnya teman-teman mau mengukur meja, itu menggunakan penggaris. Itu valid apa enggak? Valid ya, artinya memang kita bisa mengukur meja itu menggunakan penggaris, ada meteran gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau mengukur meja, panjang meja ya, panjang meja menggunakan penggaris itu betul, tapi kalau misalnya kita mengukur panjang meja menggunakan timbangan, bisa apa? Itu valid apa enggak alat ukurnya? Enggak, Mbak. Enggak valid. Valid ya. Nggak Karena meja kalau timbangan itu untuk mengukur berat seperti itu. Artinya itu alat ukurnya tidak valid. Nah, dalam ilmu sosial juga seperti itu. Suatu kuesioner itu bisa dikatakan valid atau tidak dari alat ukurnya. Misalkan kayak gini, saya mau menyebarkan kuesioner mengenai tingkat keefektivitasan pembelajaran online gitu ya, efektivitas pembelajaran online. Nah, pertanyaan-pertanyaan di dalam item kuesionernya harus membahas mengenai efektivitas pembelajaran online gitu kan. Jangan isinya adalah misalnya minat mahasiswa terhadap misalnya menonton pada video on demand, misalkan seperti Netflix atau Disney Plus dan lain sebagainya, isi pertanyaannya. Itu nggak akan valid, nggak bakal nyambung gitu. Karena yang diukurnya beda. Sama seperti itu tadi, itu valid
validitas suatu informasi, suatu ukuran statistik itu bergantung kepada apakah alat ukur yang digunakan sudah tepat atau tidak, itu validitas. Nah, nanti ada yang namanya reliabilitas. Reliabilitas ini merupakan suatu kekonsistenan. Contohnya kayak gini. Tadi saya bilang ngukur meja pakai penggaris itu valid ya. Nah, sekarang saya bilang kalau ngukur meja pakai jengkal nih, valid apa enggak? Tergantung, Mbak. Valid enggak? Enggak, Pertanyaannya valid atau tidak? Bisa jadi valid, bisa jadi Valid. valid. Valid ya. Valid. Valid. Karena bisa kita ngukur meja pakai jengkal. Tapi hasilnya nggak bakal sama antara saya misalnya sama Salwa atau Aldi gitu ya. Karena ukuran jengkal saya beda dengan kalian. Nah, itu artinya ada tidak konsistenan gitu. Misalnya setelah saya ukur panjang meja di kelas itu ada 10 jengkal, pakai jengkal saya. Pakai jengkalnya Aldi misalnya 9 jengkal, kalau jengkalnya Salwa misalnya 11 jengkal. Artinya ada ketidakkonsistenan ukuran, tapi kalau kita bertiga menggunakan penggaris, hasilnya pasti sama panjang yang kita dapatkan. Nah, itu merupakan reliabilitas, kekonsistenan. Jadi alat ukur tersebut bisa jadi valid, tapi tidak reliable, kayak gitu. Jadi bisa jadi alat ukurnya valid, jengkal ini valid digunakan untuk mengukur panjang, tapi dia tidak reliable karena setiap orang yang mengukur hasilnya akan berbeda hasilnya. Sama seperti kuesioner. Ketika kuesioner tersebut digunakannya dalam, misalnya saya yang ngukur saya atau yang nyebarinnya berbeda, hasilnya harus bisa sama, gitu. Kalau hasilnya berbeda, itu artinya alat ukurnya tidak reliable. Seperti itu. Itu konsep validitas dan reliabilitas dari statistik. Jadi adanya keandalan data, kekonsistenan data, dan kesahihan data alat ukur yang digunakan. Lalu ada juga tipe data. Di tipe data ini ada 2. Data statistik ini ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Data kuantitatif atau data kualitatif. Dan data kualitatif ini, kualitatif disebut juga data non-metrik, data kuantitatif disebut data metrik. Nah. Oke. Nah, ini contoh data dalam data kualitatif atau data non-metrik ya. Ada data nominal, ada data ordinal. Data nominal ini adalah data yang paling rendah levelnya dalam pengukuran data. Dia karena hanya bisa menghasilkan satu dan hanya satu-satunya kategori. Contohnya adalah pendidikan, jenis kelamin. Kayak gimana sih maksudnya? Pendidikan itu kalau misalnya kita pendidikan ini sebenarnya masuknya ordinal sih. Kita berbicara jenis kelamin deh. Jenis kelamin kan misalnya ada laki-laki, ada perempuan. Misal kita coding tuh, laki-laki 1, perempuan 2. Itu cuma hanya untuk menandakan bahwa 1 itu tuh laki-laki, 2 perempuan gitu. Bukan artinya 2 lebih tinggi dari 1 kayak gitu. Nggak ada penggolongan. Atau kita berbicara agama. Ada Islam, ada 5 kan agama yang diakuin di Indonesia, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, itu hanya untuk menggolongkan. Di nominal itu hanya untuk menggolongkan. Nah, kalau ordinal ini sudah ada tingkatan data. Yang tadi misalnya jenis pendidikan. Dari mulai SD, SMP, SMA, S1. Nah, SMP artinya lebih tinggi dari SD. SMA lebih tinggi dari SD. Seperti itu. Nah, itu contoh data ordinal. Ini tapi data ini masih disebut, kalau dalam statistik disebut data kualitatif. Jadi tidak ada operasi matematika di dalamnya. Kategorikal juga sama, misalkan iya atau tidak. Apakah Anda menyukai, apakah Anda menggunakan Zoom dalam perkuliahan online, iya atau tidak. Itu kategorikal. 1 ya, tidak 0. Nah, terus data numerikal. Nah, ini tadi data-data diskrit, data kontinu. Nah, selanjutnya ada data kuantitatif. Nah, ini yang biasanya bisa digunakan dalam sudah masuk ke dalam uji coba, uji statistik. Ada data interval dan juga data rasio. Nah, ini sebenarnya penjelasannya itu nanti teman-teman bisa baca ya. Saya next. Nah, ini
Contohnya adalah data nominal, itu yang tadi saya sebutkan, jenis kelamin, jenis pekerjaan, yaitu hanya merupakan kategorisasi data atau klasifikasi data. Posisi datanya setara gitu, tidak bisa dilakukan operasi matematika, artinya tidak ada misalnya laki-laki lebih tinggi dari perempuan atau sebaliknya, atau jenis pekerjaan, kita hanya menggolongkan. Nah, selanjutnya data ordinal. Data ordinal ini data yang diperoleh dengan cara kategorisasi sama, tapi antara data tersebut terdapat hubungan. Posisi data tidak setara. Tadi contohnya itu jenis pendidikan ya. Kita menggolongkan tapi tidak setara. SD dan SMP artinya beda. SD kan jenjangnya yang paling rendah gitu ya. SMP yang paling tinggi lebih tinggi daripada SMA, SD. Lalu SMA, S1, S2, S3 dan seterusnya. Misalkan seperti itu. Dia sudah ada jenjang di dalamnya tapi tidak bisa dilakukan operasi matematika tetap. Artinya tidak bisa kita bilang SMA atau SMA 3 kali lah lebih dari yang SD. Itu nggak bisa. Jadi hanya menggolongkan tingkatan saja. Lalu ada jenis data interval. Data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Tidak ada kategorisasi. Bisa dilakukan operasi matematika. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita berbicara di sini datanya suhu ruangan gitu ya. Suhu ruangannya itu misalnya di sini 16 derajat Celcius itu pakai AC misalkan ya. Nah, atau misalnya suhu ruangan sebelahnya itu 24 derajat Celcius. Artinya ruangan sebelah suhunya lebih tinggi daripada ruangan yang satunya. Itu bisa kita lakukan operasi seperti itu untuk data interval. Nah, lalu ada juga data rasio. Data rasionya ini, terus di sini data interval ini tidak ada nol mutlak gitu ya. Misalnya kita berbicara suhu 0 derajat bukan berarti tidak ada suhu. Artinya apa? Suhu 0 derajat ya berarti suhunya di dalam ruangan tersebut adalah 0 derajat seperti itu. Bukan nggak ada suhu ruangan gitu, suhu ruangannya 0 derajat. Itu data interval. Lalu kalau data rasio, misalnya kita berbicara gaji, skor ujian, kalau misalnya gajinya 0 ya berarti memang dia nggak punya gaji. Itu ada 0 mutlaknya, 0 absolut. Atau skor ujiannya 0 ya berarti dia tidak lulus gitu ya. Nggak ada skor ujian dan lain sebagainya. Nah, ini contoh data. Nah, ini harus teman-teman paham. Biasanya ini sampai nanti skripsian pun akan kan gitu ya. Ada jenis data nominal, ordinal, interval, rasio. Jadi ada 4 tingkatan data dalam statistik. Nominal, ordinal, interval, rasio. Ini harus dihafalkan. Nah, ini salah satu aplikasi. Saya nggak tahu nanti kita akan belajar aplikasi apa tidak dalam kelas ini. Karena ada beberapa aplikasi statistik, nanti mungkin saya akan kenalkan dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau... Ini kelas Palembang apa kelas Indralaya ya? Indralaya, Bu. Indralaya. Soalnya kalau misalnya nanti ada beberapa waktu yang mungkin kita akan offline, kita akan belajar aplikasi. Ya nanti hybrid mungkin ya, kalau yang masih di luar Palembang atau di luar Indralaya, kita akan coba hybrid. Ada yang di kelas, ada yang hybrid. Nah, saya akan coba menjelaskan beberapa aplikasi dan sambil sekaligus langsung praktik gitu ya. Nanti teman-teman bisa download di masing-masing di laptopnya adalah SPSS. Kalau Excel saya rasa udah punya semua ya. Yang paling simpel lah itu adalah Excel dan SPSS. Seperti itu. Oke. Itu materinya hari ini. Ada pertanyaan? Gimana? Ibu izin bertanya. Yep. Untuk pengambilan sampel-sampel mengenai fenomena sosial itu gimana, Ibu? Misalnya seperti beberapa yang kemarin ini ada maraknya tentang kasus LGBT gitu. Itu gimana cara pengambilan sampelnya? Nah, pengambilan sampel dalam ilmu sosial. Nah, gini ya. Kita harus tahu dulu konteks penelitiannya mengenai apa gitu ya. Nah, nanti dalam sampel ini ada 2 sampel. Sampel secara probabilitas atau non probabilitas gitu. Kalau ya kita berbicara kasus-kasus yang memang spesifik, kayak kemarin ada kasus tentang LGBT.
Nah, itu akan sulit kita ketika kita melakukan surveinya secara terbuka gitu. Artinya kita bisa menggunakan yang namanya purposive sampling atau dengan tujuan tertentu atau misalnya dengan data yang seperti itu ya. Misalnya menggunakan pendekatan kalau misalnya untuk yang kasus seperti itu saya kecuali kalau kita melihat persepsi masyarakat ya mengenai LGBTQ itu kan bisa di masyarakat ya, kita ambil sampelnya. Tapi kalau kita mengambil langsung kepada pelaku gitu ya, itu akan sangat sulit dan itu kalau saya rasa tidak bisa dilakukannya atau sulit gitu ya lebih ke arah penelitian kualitatif gitu, bukan ke arah kuantitatif. Artinya fenomena khusus gitu kan, karena itu masih yang sifatnya masih tabu di masyarakat. Tapi kalau kita mau melihat persepsi masyarakat terhadap keberadaan yang tadi, itu bisa karena apa namanya surveinya dilakukannya terhadap masyarakat kayak gitu, masyarakat umum ya. Tapi kalau kita surveinya langsung kepada yang pelakunya itu akan sulit gitu. Mungkin kita juga akan kesulitan menemukan responden gitu ya. Ya tadi, kita harus masuk dulu dalam suatu komunitas atau apa biar kita mengetahui keberadaan. Tapi kalau misalnya dia tidak apa ya, keberadaannya kan kalau karena di Indonesia hal tersebut masih sedikit tabu keberadaannya jadi tidak apa ya, tidak terang-terangan gitu kan ya, tidak ada yang mengaku secara terang-terangan. Seperti itu. Jadi sampelnya itu dia kita lihat dulu yang mau kita teliti itu siapa dan juga apa. Nah, itu nanti pengambilan data nanti ini pada materi yang selanjutnya sih. Kalau yang sekarang ini masih pengenalan doang nih. Tadi namanya sampel itu seperti ini, lalu kalau misalnya populasi seperti itu. Nah, kalau ya nanti di next pertemuan gitu saya akan kita teman-teman juga akan mempelajari bagaimana cara mengambil sampel dalam populasi yang benar gitu ya. Pasti untuk pertanyaannya Huda itu tentukan dulu populasinya itu mau siapa dan variabel apa yang mau diteliti. Kalau untuk sampelnya misalnya adalah masyarakat, kamu mau mengetahuinya adalah variabelnya persepsi masyarakat, ya berarti yang diambil adalah masyarakat sampel atau populasinya. Nanti kita sampling gitu kan. Nah, tapi kalau yang tadi pelaku ya itu saya nggak nyarankan untuk penelitian kuantitatif gitu karena tadi susah akan sulit ketemu di lapangan itu. Lebih ke arah penelitian kualitatif dengan case khusus fenomena khusus. Oke, seperti itu. Udah. Oke. Yang lain? Gimana? Ada pertanyaan lagi? Bu, Mbak, Ya. mau bertanya, ini yang tadi apa tuh tipe data yang kuantitatif kan ada interval sama rasio. Bisa Yes. dijelaskan sekali lagi nggak, Mbak? Soalnya kurang mengerti tadi itu apa perbedaan antara interval sama rasio. Oke. Interval dan rasio ya. Iya. Oke. Jadi sebentar saya cek, saya buka dulu ininya share screen. Oke. Mana sih? Oke, ini misalkan data dalam ini ya, ada data interval dan data rasio. Nah, data yang paling tinggi, data yang bisa digunakan atau data metrik ini adalah yang dalam uji statistik itu data interval dan juga data rasio. Maksudnya seperti apa sih data skala interval atau data skala rasio ini adalah data interval dia ini data yang misalnya dia itu ada di data, contohnya itu dia ada jarak dalam data, tapi dia tidak memiliki nol mutlak. Jadi contohnya kayak gini ya, saya tuh rada sulit juga menjelaskan ke teman-teman kalau misalnya ini, ntar saya pakai, nggak bisa pakai papan tulis ya. Ntar, bisa nggak sih pakai ini? Whiteboard. Oke, whiteboard. Oke. Nah, misalnya kita berbicara data interval, sorry. Gimana cara ngapusnya? Saya baru pertama kali lagi. How to data terhapus.
Kayak gini aja. Nah, kita bicara data interval. Data interval ini merupakan data dalam bentuk jarak tapi tidak memiliki nol mutlak. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat di dalam kuesioner itu misalnya apakah Anda setuju dengan adanya kenaikan harga BBM? Nah, di situ biasa ada skala dari mulai sangat tidak setuju gitu ya. Saya susah juga nih nulisnya. Tidak setuju itu maksudnya S ya, jadilah tidak setuju, lalu dia netral atau dia setuju dan dia sangat setuju. Benar kayak gini ya. Nah, ini ada skala datanya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan jaraknya masing-masing 1 ya. Ini ke sini 1, ini ke sini 1, ini ke sini 1. Nah, ini ada jarak yang sama, makanya dia disebut sebagai data interval biasanya. Ini data interval. Tapi dia tidak ada nol mutlak dibilangnya. Ya artinya kalau dia jawabnya 0, memang nggak ada di sini nggak. Kalau dia nggak jawab berarti nilainya nggak ada gitu. Tapi di sini tidak ada, kalau dia ngejawab tidak setuju, itu bukan berarti artinya 0 gitu. Artinya tetap skornya ada 2. Kayak gitu. Jadi dia kalau dalam data interval itu tidak ada nol mutlak di dalamnya. Atau misalnya kita tadi berbicara suhu ruangan ya. Suhu ruangan tinggi, sedang, atau rendah gitu ya. Misalkan suhu ruangan tinggi itu misalnya di atas berapa? Panas banget gitu ya. Misalnya di atas 30 derajat. Nah, ini tinggi nih. Sedang misalnya 15 sampai 30 derajat gitu ya. 15 sampai 30 derajat, suhu ruangannya sedang. Suhu ruangan rendah itu di bawah 15 derajat. Artinya pun kalau ada suhunya 0 derajat, itu bukan berarti tidak ada suhu dalam ruangan tersebut. Tapi suhunya memang 0. Kayak gitu. Ini data interval, ada jarak di antara dalamnya. Nah, kalau data rasio, dia lebih ini lagi. Kalau data rasio, dia lebih kalau datanya rasio, dia lebih simpel lagi. Dia lebih acak datanya. Misalnya tadi kita berbicara tinggi badan, 168 cm atau 150 dan lain sebagainya, atau 153,3, itu data rasio kayak gitu. Dia ada suhu nol mutlaknya atau dia ada data nol mutlaknya di dalam pengambilan dalam datanya. Jadi kalau misalnya nilainya 0 artinya tidak ada tingginya atau orangnya tidak hadir biasanya. Seperti itu. Jadi data interval atau rasio. Nah, dia ini data interval atau rasio, data ini paling tinggi tingkatannya dalam dalam statistik karena dia bisa dilakukan beberapa jenis uji statistik seperti itu. Nah, jadi contohnya tingkatan tinggi badan, berat badan, usia, itu dia masuknya data rasio. Seperti itu. Kalau yang tadi kayak misalnya Alex, Mbak. suhu, lalu juga tinggi. Contohnya lagi deh, ada nggak ya? Sebentar saya cari. Kemarin tuh ada iniannya sih. Bentar.
Dan kayaknya ada deh. Oke, ini ini yang lebih gampang ini. Saya ada slide selanjutnya. Bentar. Oke. Nah, ini dari yang awal lagi ya. Ini skala pengukuran. Ini teman-teman yang harus paham. Dia ada nominal, ordinal, rasio, dan juga interval. Nah, ini tingkatannya ya. Jadi kalau misalnya disuruh menyebutkan, harus menyebutkannya dari tingkat yang paling rendahnya. Yang paling rendah itu adalah nominal. Karena tadi dia sifatnya hanya menggolongkan. Ordinal dia sudah ada tingkatan, tapi tidak bisa dilakukan pengukuran matematika. Lalu ada interval dan rasio. Nah, yang nominal yang tadi ya, dia hanya pengukuran paling sederhana, hanya pengkategorisasian data, tidak memberikan asumsi atau jarak, dimaksudkan untuk mengelompokkan kategorisasi, identifikasi atas suatu kejadian dalam kategori. Nah, contohnya ini laki-laki, perempuan, agama, dan lain sebagainya. Ini nominal, datanya data diskrit. Oh ya, ini juga nggak bisa kita bilang misalnya dia kalau jenis kelamin ya laki-laki perempuan, misalnya setengah laki-laki atau setengah perempuan, enggak, kita karena mendeskripsikan dua itu, atau misalnya setengah Islam setengah Kristen, itu nggak bisa, atau 3/4. Nah, itu kita hanya memilih menggolongkan, tidak ada operasi matematika di dalamnya. Di sini masuknya data diskrit yang tadi, kita berbicara data diskrit dan kontinu ya. Oke, lalu ada ukuran namanya ukuran ordinal. Sudah mulai melakukan pengukuran terhadap variabel yang diteliti. Dilakukan dengan adanya penjenjangan, perankingan, atau pemeringkatan. Peneliti dimungkinkan mengukurkan hasil pengukuran dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Contohnya tadi adalah jenis pendidikan. Pendidikan misalnya SD, SMP, SMA. Itu disebutnya data ordinal. Kenapa data ordinal? Karena jaraknya sebenarnya berbeda ya. Kalau kita berbicara SD, SMP, SMA kan SD itu 3 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Bahkan S1 4 tahun. Itu kan jaraknya beda sebenarnya. Nah, tapi dia ada jenjangnya. SD lebih rendah daripada SMP kayak gitu. Misalkan, atau SMA lebih rendah daripada S1. Nah, itu udah ada penjenjangannya walaupun jaraknya nggak sama di dalamnya. Ada kucing saya berisik, sorry ya. Lalu ada contohnya lagi, data ordinal itu adalah data status kelas ekonomi. Nah, kita sering dengar ya, kelas ekonominya ada atas, menengah, bawah. Nah, ini ditunjukkan dengan rata-rata kelas ekonomi. Makanya kadang ada, kita bisa mikir ketika yang mirip itu adalah data interval dan data ordinal biasanya. Karena kan dia ada jenjangnya ya. Nah, tapi kalau dalam data interval, data ordinal, jenjangnya itu dia tidak sama skalanya, intervalnya. Ya, misalnya kita tadi berbicara SD, SMP, SMA kan beda ya jaraknya ya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 misalnya 4 tahun. Walaupun dia ada jenjangnya, SD lebih rendah daripada SMP dan lain sebagainya. Sama seperti tingkat ekonomi. Kita bilang tingkat ekonomi ini yang atas itu 50 juta, pendapatannya lebih dari 50 juta selama setahun gitu ya. SMA menengah itu 15 juta atau bawah itu 3 juta. Nah, artinya dia ada jenjang yang berbeda gitu ya. 50 juta pasti lebih tinggi daripada yang tingkat ekonomi atas, pastinya lebih tinggi daripada tingkat ekonomi bawah walaupun jaraknya tidak sama. Nah, makanya ini masuk ke dalam kategori data interval ordinal. Dia ada jenjang tapi jarak antar jenjangnya itu tidak sama. Seperti itu. Itu untuk data ordinal. Pahamin dulu, itu untuk data ordinal. Maka dia bukan interval. Nah, selanjutnya adalah data interval. Pengukuran yang jarak antara satu data dengan data lain sama, tetapi tidak memiliki nol absolut. Dalam pengukuran interval diperoleh informasi tentang urutan dan interval antar responden. Jadi contohnya di sini, ini yang menjadi hampir sama antara interval dan rasio, interval dan ordinal ini. Hasil pengukuran berskala interval adalah hasil pengukuran ordinal
yang memiliki jarak atau jenjang yang tetap dan selalu sama. Ini yang bedain data ordinal sama data interval. Dia jenjangnya sama. Kalau tadi saya contoh yang tadi, kalau item kuesioner sangat setuju, tidak setuju, itu kan sama ya, 1-1-1 skornya. Antara yang tidak setuju itu misalnya dia 2, yang tidak setujunya 1. Sama kalau di sini contohnya adalah kita mau lihat IP semester 5 mahasiswa. Di sini ada yang A itu 4, B 3,5, C 3, D 2,5, E 2. Nah, data ini bisa disebut data interval. Kenapa? Berapa intervalnya di sini? Berapa intervalnya jaraknya? 0,5 kan? Nah, jadi kita juga bisa bilang bahwa A memiliki IP 4. E memiliki IP 2. Maka secara kuantitatif si A ini IP-nya lebih besar 2 kali dari si E. Seperti itu. Atau yang tadi, yang skornya yang untuk yang tidak setuju itu skornya 2 kali lebih besar daripada yang setuju. Seperti itu. Itu dalam interval. Dia hampir mirip dengan ordinal, tapi dengan jarak yang sama antar jenjangnya. Walaupun di sini secara kualitatif belum tentu kecerdasan A 2 kali lebih tinggi daripada kecerdasan B. Seperti itu, dia ada jenjangnya. Nah, selanjutnya yang paling tinggi lagi itu adalah data rasio. Data ukuran rasio adalah data yang interval jaraknya tidak dinyatakan sebagai nilai antar responden, tetapi antara responden dengan nilai 0 absolut. Jadi contohnya kita ngebandinginnya bukan antar responden, bukan antara tinggi A sama tinggi B, seperti itu. Jadi di sini karena tidak ada titik 0, maka perbandingan rasio dapat ditentukan. Misal pengukuran panjang, berat badan, dan lain sebagainya. Panjang 0 meter berarti tidak ada panjang, panjangnya 0 berarti gitu ya. Nggak, mejanya misalkan nggak ada gitu ya, kalau misalnya kita bilang 0. Lalu kalau kita bilang panjang meja A 80 cm, panjang meja B 160, maka panjang meja B 2 kali lebih panjang daripada meja A. Atau BB-nya Sandi 40 kilo, BB-nya Dandi 80 kilo, maka BB-nya Dandi 2 kali BB-nya Cindy, seperti itu. Ini data-data rasio. Dia tidak, intervalnya itu nggak sama seperti itu. Tidak dinyatakan sebagai nilai antar responden. Tapi dia kita ngukurnya sama yang memang nggak ada nilai absolutnya 0. Kayak gitu. Kalau di sini misalkan mahasiswa F nilai IPK-nya 0,5, ya berarti nilai IPK-nya 0,5 gitu di sini. Seperti itu. Jadi ini bedanya interval sama rasio. Untuk keperluan, nah nanti biasanya, tapi ini next aja lah, nggak usah jelasin sekarang. Nah ini contohnya latihan ya. Coba teman-teman bisa mungkin akan lebih mudah ketika dalam sini. Coba dijawab. Berat badan itu kira-kira data apa tadi? Jenis datanya. Berat Nominal, badan Mbak. masuknya data apa? Rasio. Rasio ya. Rasio tadi kan berat badan. Lalu kalau untuk warga negaraan, nah ini masuknya apa nih? Nominal. Yes, nominal. Temperatur? Rasio. Interval. Interval. Yes. Kalau kepangkatan militer? Ordinal. Ordinal. Yes, ordinal ya. Karena dia ada pangkat di situ ya, jelas. Pasti misalnya yang brigjen, saya nggak paham sih gimana sih kata militer tuh, saya nggak paham. Pokoknya mungkin jenderal lebih tinggi daripada yang statusnya hanya ini seperti itu di bawahnya. Kayak gitu. Pangkatan militer dia interval. Ordinal, sorry. Pengeluaran. Nah, apa nih kira-kira? Rasio. Bisa 2 jawabannya. Bisa secara rasio atau kita bisa bilang kita bikin dia jadi data ordinal. Yang tadi ya tinggi, sedang, rendah. Yang tadi itu kan bisa juga. Atau kita ngambil data mentahnya. 150 juta, berapa banyak orang gitu ya dia ngambil data, bisa rasio, bisa ordinal. IP atau indeks prestasi.
Interval. Yes, di interval. Agama? Nominal. 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 Status sosial ekonomi? Ordinal. Ordinal. Yes, ordinal. Usia? Nominal. Nominal. Yakin? Interval. Rasio. Rasio dong. Rasio. Etnisitas? Nominal. 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 Oke. Itu. Paham nggak kalau dari situ? Contohnya. Paham, Mbak? Ya, mudah-mudahan sedikit lebih jelas ya. Artinya untuk menjelaskan skala data dalam statistik. Kira-kira seperti itu. Masih ada kuliah lagi? Masih, Mbak. Masih ada, Mbak. Saya juga masih ada satu kelas lagi untuk statistik. Kita cukupkan untuk hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Nanti materinya akan saya kirim di di apa namanya? Di e-learning ya. E-learning. Oke, jangan lupa absen e-learning sama absen biasanya. Mbak, izin sekian. bertanya. Ya. Yang mengenai absen e-learning kalau belum bisa gimana, Mbak? Nggak apa deh, masih absen yang kayak kemarin aja dulu aja. Yang absen Rilis Google Form-nya juga ini dulu aja, saja. biar 2. Oke. Oke. Makasih ya, Mbak. Oke, thank you untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Mbak. Terima kasih, Siang, Mbak. Kembali, Mbak. Siang, Mbak. Izin live, guys. Live guys. Terima kasih, Bu.